Selamat malam, Dr. Wita. Selamat malam. Kabar baik, Pak? Baik, semua baik. Semoga Bapak juga diberikan kesehatan. Terima kasih. Oke, Pak, saya sebelumnya akan perkenalkan diri dulu. Jadi saya Tito, rekan saya Farah. Ya. Ini kami akan mungkin meminta waktu sedikit, Bapak. Kami ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai redenominasi, atau kalau lebih dikenal sebagai bahasa awam itu pemotongan terhadap mata nol di belakang. Jadi kalau menurut Bapak sebenarnya apa sih, Pak, manfaat redenominasi ini, Pak? Redenominasi itu motong angka di belakang, gitu ya. Jadi kalau misalnya 1000 jadi Rp1. Manfaatnya yang langsung ditemukan itu, yang akan kita temukan setelah dilakukan itu ialah gengsi. Jadi nggak gede lagi gitu, nilainya nggak 1000 gede kan, tapi nilainya kan nggak ada 1000 gitu. Cuma gengsi aja, tidak ada manfaat ekonomi sama sekali. Mengapa? Karena redenominasi itu kalau tidak diikuti oleh struktur ekonomi yang kuat, itu cepat atau lambat akan menimbulkan inflasi. Jadi menurut saya pemerintah harus betul-betul berpikir. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ya seperti ini kan, susah. Digit terlalu banyak gitu. Nah itu cuma masalah gengsi saja kalau untuk yang sekarang ya, redenominasi itu aja. Ini menarik sekali, Pak. Jadi kalau Pak Robin Fit kasih pendapat sebenarnya nggak ada manfaat. Artinya ini Bukan nggak ada manfaat, manfaatnya ada, tapi hanya sebesar gengsi saja. supaya rupiah kita ini bergengsi. Ah itu. Jadi kalau misalkan kita disandingkan dengan dolar, kita ya paling tidak sama lah gengsinya. Ya, Gitu kan? gini. Kalau kan sekarang kalau dihitung saya dolar katakanlah 9.000, berarti kita hanya di kurs itu $1 jadi Rp9. Nah, nilainya kan Rp9. Lebih kecil. Ya kelihatan kan lebih gengsi kan? Nah, daripada 9.000 kan gitu kan, negara yang paling besar itu digitnya itu ya di Asia ini kita ini nomor 2 setelah Vietnam. Vietnam lebih gede dari kita. Nah, jadi apa-apa ya kita nomor 2. Jadi kita ini lemah ya, nggak punya rupiah. Semakin menarik. Sepertinya kita harus bertanya lebih lanjut terhadap ke Pak Robin, dan mungkin kalau beliau punya waktu ya. Oke. Jadi saya lanjutkan, Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa manfaat. Tadi lebih ke gengsi ya, Pak. Ya. Sedangkan untuk negara-negaranya sendiri bagaimana, Pak? Negara mana saja yang melakukan redenominasi ini dan bagaimana hasilnya dengan negara-negara tersebut? Ya, itu yang saya tahu itu Turki. Ya. Turki itu malah bukan 3 digit, 6 digit. Jadi 1 juta jadi Rp1. Ya. Nah, saya lihat mereka ini berhasil, Turki. Nah, setelah saya amati kenapa dia berhasil, untuk memberhasilkan suatu perekonomian dan negara, kuncinya apa satu? Perbanyaklah ekspor, kurangin import. Kalau kita banyaklah importnya kurang, importnya banyak, ekspornya kurang ya, itu akan lemah ekonomi kita itu, ya. Nah, jadi redenominasi ini lebih banyak menitikkan pada sebenarnya hanya berkutat pada gengsi tadi. Kalau untuk mempengaruhi nilai tidak sama sekali, sama aja gitu loh. Nah, cuma saya ada usul kalau ini memang pemerintah membuka ya, mau membuat ini, usul saya begini, nanti cetak uang itu persis mirip. Yang 100.000 itu persis 100.000 itu, cuma nanti 100.000 jadi 100. Nominalnya hilangin aja, tapi bentuknya sama, semua sama. Kenapa saya usulkan seperti itu? Jangan lain, karena ingat loh ya, Indonesia ini memiliki bermacam-macam orang yang pemikirnya beda-beda kan, tingkat pendidikannya beda, pemahaman terhadap mata uang itu juga beda. Ya. Nah,
Nanti kalau misalnya itu berbeda, itu akan terjadi di lapangan tuh kisru gitu. Ini kan harga 100, kamu kenapa bayar saya 1 rupiah atau 1 sen? Nah gitu kan, karena 100 jadi 1 sen ya. Kenapa jadi 1 sen? Jadi ribut, kisru kan. Nah, supaya tidak kisru, cetaklah sesuai dengan yang ada sekarang. Cuma nolnya hilang gitu. Jadi 50.000 jadi 50 rupiah. Tapi bentuknya sama semua, cuma nolnya dia hilang gitu loh. Nah, supaya tidak terjadi inflasi, banyaknya uang beredar, ya pemerintah atur kan melalui mekanisme instrumen moneter. Uang yang masuk ke bank sentral itu 1 triliun, edarkan 1 triliun, ya kan? Nah, misalnya 1 triliun masuk nih, berarti kita edarkan 1 miliar, kan begitu, karena sudah di nol. Jadi supaya uang yang beredar itu nggak terlalu banyak. Bayangkan kalau uang terlalu banyak, double misalnya, ya pastinya inflasi kan, harga-harga akan naik. Nah, jadi lebih banyak kepada memikirkan bagaimana struktur ekonomi ini kuat. Itu lebih penting. Nah, supaya menjaga rupiah ini kuat ya. Setelah diredenominasi itu kuat. Saya lanjutkan ya Pak. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan negara tersebut, contohnya Turki, dan hasilnya pun baik. Berhasil. Ya. Dia berhasil. Oke. Tapi Indonesia sendiri kan pernah Pak melakukan centering atau lebih dikenal dengan pemotongan uang pada tahun 60-an. Itu sama nggak Pak dengan redenominasi? Beda. Centering itu motong nilai uang. Kali ini motong digit. Beda. Saya hampir pastikan kita tidak mungkin lakukan itu karena sekarang ini sudah banyak infrastruktur, sudah banyak pabrik, sudah banyak sektor real yang ada, ya. Kalau ini dilakukan centering, pemotongan uang seperti tahun 60 itu, kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak ya bisnis yang real, pabrik-pabrik itu belum terlalu banyak lah ya. Kebayang nggak kalau sekarang? Kalau seandainya ini dipotong secara centering, nilainya dipotong, kurs rupiah $1 10.000, orang di luar itu nggak mau tahu. Walaupun kita potong misalnya 1.000 jadi 1 rupiah, tetap kita bayar 10.000. Itu loh maksudnya. Kan nggak mungkin. Bayangin nggak? Kalau kita potong nilainya, orang tidak mau tahu. Kamu tetap utang saya 10.000. Gitu loh. Bagaimana bayarnya itu? Kan akan tambah repot kan? Uang makin kecil. Dulunya cuma misalnya sekian ratus lembar, jadi sekian ribu lembar kan begitu. Ngitungnya aja. Nah, kalau transaksi misalnya secara tunai, mungkin beli 1 roti mungkin bisa jadi setengah hari ngitungnya. Dari rotinya segar sampai rotinya layu, kira-kira begitu kan. Nah, seperti terjadi di Turki itu kan kayak gitu. Harga 1 ketul roti bisa 5 juta lira Turki lira. Jadi betul-betul gila inflasi. Itu kan tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa hal mengenai redenominasi dan itu sangat beda dengan centering tadi ya Pak. Dan dampak negatif atau positifnya sendiri dari redenominasi ini apa Pak? Positifnya gengsi tadi, ya. Terus ringkes laporan keuangan, jadi nggak lagi sekian triliun, nggak lagi, mungkin miliar-miliar aja. Itu manfaat yang pasti yang dapat kita gengsi, ya. Tapi kan kita nggak bisa. Negatifnya itu apa atau enggak? Ya, kalau ekonomi kita ini tidak kuat, kita banyaklah import daripada ekspor, kita tidak memperkuat struktur ekonomi, itu akan memicu inflasi. Kenapa? Karena orang menganggap murah. Sekarang harga ini pena 15.000, sekarang jadi 15 rupiah kan? Ya kan? Nah, masyarakat berpikir murah banget 15 rupiah, beli. Padahal nilai itu 15.000. Ini yang memicu inflasi nanti. Kalau makin orang banyak bernafsu membeli barang, harga orang akan naik. Kan prosesnya kayak gitu. Maka itu moneter selalu menjaga inflasi. Itu yang negatifnya. Karena menganggap uang jadi kecil. Kalau gitu harga mobil dulu 300 juta, sekarang jadi 300.000. Pemikiran kita kan murah 300.000, udah beli. Padahal itu nilainya 3 juta. Nah,
Nah itu negatifnya, memicu inflasi. Kalau nggak salah bisa inflasi. Dan nilai itu akan naik lagi. Karena dia inflasi, nilainya naik lagi cepat. Jadi harga misalnya ini 15.000, karena dianggap kecil, banyak orang cari, harga akan naik kan? Kan ikut ekonomi kan gitu, demand banyak, supply kurang, harga naik, ya kan? Nah, kalau ini misalnya 15.000, banyak yang minta, harganya masih naik jadi 20. Harganya itu sebenarnya 20.000, bukan 20 perak gitu. Paham ya? Harga akan naik membumbung tinggi. Jadi kalau boleh saya simpulkan di pendapat Bapak, ini ada dua, artinya dari sisi positif secara gengsi kita akan naik, kemudian negatif ini juga akan memicu inflasi. Ya. Artinya kalau kita tidak memperkuat ekonomi kita, inflasi akan terjadi. Nah, tadi kan saya juga sudah disampaikan di awal, Pak, pemerintah ini mempunyai rencana tentang regenerasi ini sudah dari tahun lalu, dan tahun ini benar-benar bisa dibilang 2-3 tahun yang lalu sudah lama, sudah 2-3 tahun. Nah, tahun ini bisa dibilang ini adalah benar-benar lagi gencarnya. Atau kalau mohon maaf, orang sudah bulat kawin gitu. Nah, apakah tahun ini tahun yang pas, Pak, untuk mengeluarkan kebijakan tersebut? Yang pas itu saat ekonomi kita bagus. Jadi pertumbuhan itu bagus, nah itu pas. Tapi kalau pertumbuhan kita belum bagus, itu belum pas menurut saya. Karena itu sangat sensitif dengan inflasi. Nah, pemerintah harus hitung betul-betul gitu. Sosialisasinya harus benar. Nah, menurut saya yang menggampangkan sosialisasi adalah cetaklah uang yang mirip, yang sama persis, cuma hilang nolnya saja ke masyarakat. Jadi di kantong itu jadi orang bisa membayar, tidak ada beda kan? Nah, tapi dengan tidak terasa itu, jangan dicetak warna lain dan sebagainya. Warnanya sama semua, bentuknya sama cuma nol. Itu yang mempermudah pemerintah untuk mensosialisasi. Jadi pemerintah misalnya uang ini sama uang ini sama nilainya. Kamu boleh pakai bayar pakai ini, boleh pakai ini gitu loh. Tapi kalau dia beda, pemahaman orang beda-beda loh. Orang yang di pelosok-pelosok itu belum tentu memahami seperti orang yang di kota. Kita tidak bisa samakan. Nah, cuma waktunya kapan itu pemerintah tahu. Pemerintah itu banyak ahli-ahli moneter, ahli ekonomi. Mereka tahu kapan. Nah, menurut saya kalau sekarang ini ya kalau dari laporan dari apa namanya ya dari Bank Dunia, ya laporan kita baca dari media massa bahwa Indonesia kan tumbuh kan saat krisis ini, krisis dunia tumbuh, berarti ada growth, ada pertumbuhan. Ya mungkin bisa saja waktu sekarang ini sudah waktunya kan, tapi ya seharusnya memang harus lebih dikaji lagi, lebih matang supaya sekali ini kebijakan dikeluarkan berhasil. Dan seperti Turki kan. Tapi kalau feeling saya, perasaan saya, pendapat saya, feelingnya ini bisa berhasil. Kenapa? Karena Indonesia ini sourcesnya kan besar sekali. Kita ini luar biasa sources alam, batu bara kita banyak, minyak kita banyak, hutan kita banyak. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, sumber daya yang semua kita berdaya kita maksimalkan untuk kemaslahatan ekonomi kita, Indonesia akan betul-betul terjaga. Khawatirnya saya karena ekonomi ini nggak bagus, cepat lagi naik lagi. Jadi dipotong 3 digit, tahun depan balik lagi. Nah, kan sekarang pertanyaannya banyak orang kan nggak memahaminya. Dulu kan cuma waktu mungkin berapa tahun yang lalu uang kan paling besar 10.000 ya. Dulu ya, masih ingat kan? Iya. Dibuat lagi yang 20.000 kan? Dibuat lagi yang 50.000, terakhir yang 100.000. Itu kenapa? Tahu kenapa? Terlalu besar, nilai terlalu besar, jadi repot. Dicetaklah mata uang yang lebih besar. Mungkin nanti kalau misalnya nggak bisa dikontrol lagi, naik lagi jadi ada yang 200.000 mungkin, 500.000, 1 juta 1 lembar. Nah itu persis nanti seperti di Zimbabwe, 1 miliar, 20 miliar Zimbabwe itu. Tapi nilainya itu sama dengan 50 rupiah kita, gitu loh, misalnya seperti itu kan. Jadi ada hal yang seperti itu. Nah ini menurut saya pemerintah lebih tahu, tapi menurut saya bisa berhasil kalau yang penting ekonomi harus kuat. Kuncinya di mana? Banyaklah ekspor,
kurangin impor. Jadi pakailah produk-produk dalam negeri supaya uang kita tidak keluar. Kalau uang kita keluar, berarti kita akan defisit, kurangan ini. Ekonomi itu demand supply, memperbesar daya saing, memperkuat daya saing kita supaya kita bisa earn, kita bisa mendapat untung. Ada saving, ya kan? Nah, dari saving itu kita bisa belanja. Nah, yang bahaya itu belanja dari utang kan? Sudah bayar bunga, ya kan? Nggak ada duitnya. Ini yang bahaya kan? Nah, saya kira itu. Oke. Jadi saya kira pemerintah tidak perlu terburu-buru di sini. Yang penting itu dilakukan pengkajian, kemudian kita lakukan ekspor sebanyak mungkin supaya memperkuat ekonomi kita. Iya, betul. Nah, jadi menurut saya juga kalau mau itu kan cuma masalah motong itu aja kan, motong nolnya aja kan, nggak banyak kan. Nah, cuma mensosialisasi itu salah satu yang paling gampang tuh, cetaklah duit seperti yang sekarang ini, tapi ngurangin nolnya. Gitu. Nah, kan pertanyaan, Pak, kalau gitu cetak lagi inflasi dong? Enggak, berapa yang ditarik itu yang diedarkan, berapa yang dimusnahkan itu yang ditarik. Saya kira kalau menurut pemerintah itu bisa 5 tahun, nggak usah itu kalau menurut saya. Saya praktek itu paling lama juga 2 tahun, paling lama. Kalau menurut saya, asal ekonomi kita bagus, kuat, ya kan? Terus masyarakat memahami itu. Ya kan? Nah, kita secara simpel aja, kita datang ke restoran, kita ambil uang 50.000, gambarnya sama tuh, kerasa nggak? Enggak kan? 100.000 misalnya, jadi 100 rupiah, 10 lembar kasih, kan sama. Nah, tapi kalau misalnya ini berapa uang? Ya kita yang di masyarakat kota Jakarta ini yang metropolitan tahu bisa. Tapi kalau masyarakat yang di pelosok itu kan belum tentu seperti ini kan. Ya kan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya yang berbeda, kebiasaan berbeda ini yang perlu dipikirkan. Menurut saya silakan aja. Kalau saya sih senang, soalnya begini. Waktu saya di luar ya ngobrol-ngobrol di Eropa itu, saya tunjukin duit kita 5.000, kaget ya, orang Eropa kan jarang bahkan nggak pernah lihat uang kita. Ini 5.000, 5,000 dia bilang ya, hasil buat kamu. Oh, thank you very much. Dia pikir 5.000 itu gede sekali kan bagi mereka kan. Mereka terkejut, saya tunjukin yang 100.000, 100,000 dia bilang. Dia pikir 100.000 euro. Kalau 100.000 euro, oh itu miliar uang kita, ya kan? Dia pikir gitu. Dia nggak tahu bahwa nilai yang 100.000 itu hanya kurang dari 10 euro. Hanya 7 euro. Saya jelaskan, ini nilainya 7 euro. Oh, gitu. Berarti nggak efisien kan? Nolnya panjang sekali ya. Nambahin printer komputernya makin makin banyak tinta yang habis kira-kira gitu kan. Penghematan lah. Itu. Baik. Saya kira ini informasi yang sangat bermanfaat bagi kita juga. Mungkin bisa jadi masukan buat pemerintah supaya ke depan memang benar-benar ini sudah waktunya, inilah waktunya. Jadi nggak cuma karena terburu-buru. Ya pemerintah, silakan pemerintah, kan pemerintah lebih tahu kan, banyak ahli-ahli yang bisa, silakan aja. Kalau menurut saya yang paling penting dijaga itu adalah pasca melakukan kebijakan redenominasi. Ini yang paling penting, memperkuat struktur ekonomi kita, memperkuat daya beli masyarakat, memperkuat sosialisasi ini supaya tidak terjadi gejolak. Kalau terjadi gejolak, tidak kuat ekonomi, itu akan sama aja. Tahun ini redenominasi, tahun depan nolnya balik lagi. Karena duitnya apa? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Kami sudah banyak mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan selamat malam. Selamat malam. Dan sukses untuk Bapak. Sukses. Ya, terima kasih.